satuan bahasa yang mengandung arti dari beberapa morfem yang pada hakikatnya terdiri dari akar dengan beberapa afiks. Kata juga dapat dikombinasikan untuk membentuk frasa, klausa, serta kalimat. Bentuk kata terdiri dari dua, yaitu fonem dan morfem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jika satu fonem saja diganti atau dihilangkan atau bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata. Fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Fungsi fonem itu sendiri untuk membedakan makna perbedaan bunyi. Contohnya dalam kata jahit dan jahat. Yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi I yang ditambahkan huruf I dan bunyi A yang ditambahkan huruf A. Morfem adalah suatu bentuk terkecil yang membedakan makna yang mengandung pikiran lengkap dan butuh suatu unsur untuk menggunakannya atau tidak bisa berdiri sendiri. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas, morfem ini dapat menjalankan fungsinya secara mandiri serta dapat diletakkan dalam hubungan kalimat. Contohnya adalah buku, uang, serta orang. Morfem terikat, morfem ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak mandiri. Morfem ini juga harus dihubungkan dengan morfem yang lain agar dapat digunakan. Morfem terikat ini mencakup awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Bentuk kata dibagi menjadi dua, yaitu kata dasar dan kata perimbuhan. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dan belum berubah. Contohnya laut, lemah, curi. Kata perimbuhan adalah kata yang mengalami perimbuhan atau afiksasi. Contohnya melaut, melemah, mencuri. Pengafiksasian. Afiks atau imbuhan dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada prefiks atau awalan, gunanya untuk menambahkan imbuhan di awal sebuah kata. Prefiks umumnya berjumlah 8, yaitu ber, se, me, di, ter, ke, pe, dan per. Lalu yang kedua ada sufiks atau akhiran, gunanya untuk menambahkan imbuhan di akhir sebuah kata. Sufiks yang dikenal dalam bahasa Indonesia seperti akhiran i, kan, an, nya, dan wan. Lalu yang ketiga ada infiks atau sisipan, gunanya untuk menyisipkan imbuhan di tengah sebuah kata. Umumnya ada 4 sisipan, yaitu l, m, r, dan in. Lalu yang keempat adalah simulfiks, afiks yang tidak berbentuk suku kata dan yang tak ditambahkan atau dileburkan pada dasar kata. Simulfiks mengganti satu atau lebih fonem untuk mengubah makna morfem. Contohnya, ngopi dari kata kopi ditambahkan eng menjadi ngopi. Lalu yang kelima ada konfiks, awalan dan akhiran, gunanya untuk menggabungkan awalan dan akhiran pada sebuah kata. Ada beberapa konfiks yang digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti beran, kean, keman, dan lain-lainnya. Reduplikasi. Menurut KBBI, reduplikasi adalah proses atau hasil dari perulangan kata yang hasilkan dari proses perulangan bentuk dasarnya. Contohnya, teman-teman, masak-masakan, pepohonan, dan lainnya. Pembagi reduplikasi dibagi menjadi beragam jenis, yaitu yang pertama, kata ulang dwipurwa atau sebagian. Jenis kata ulang ini mengalami perulangan pada sebagian kata saja, tidak seluruhnya. Contohnya rerumputan. Lalu yang kedua ada kata ulang dwilingga atau seluruhnya. Jenis kata ulang ini mengalami perulangan seluruhnya tanpa variasi fonem dan artikasi. Contohnya anak-anak. Yang ketiga ada kata ulang berimbuhan atau afiksasi. Jenis kata ulang yang bentuk dasarnya mengalami perulangan dan penambahan imbuhan. Contohnya orang-orangan. Lalu yang keempat ada kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu dengan variasi vokal dan konsonan. Contohnya lauk, pauk.
Berdasarkan makna yang terbentuk, reduplikasi dibagi menjadi beragam jenis, yaitu yang pertama bermakna mirip, contohnya mobil-mobilan. Lalu yang kedua bermakna saling, contohnya tolong-menolong. Lalu yang ketiga bermakna jamak, contohnya sayur-mayur. Lalu yang keempat contohnya bermakna kolektif atau bilangan, contohnya satu-satu. Lalu yang kelima bermakna keadaan, contohnya mentah-mentah. Yang keenam bermakna kegiatan, contohnya masak-masakan. Lalu yang terakhir yang ketujuh bermakna superlatif, contohnya setinggi-tingginya.